tiap hari dangdutan terus. Kalau beda ya, kalau hari rombongan ke jalan yang lain pusing yang lain. Nggak dukung, nggak dukung. Bahaya buat kita, bahaya buat kita, bahaya buat kita. Tegangan semua nanti. Selamat datang juga untuk rekan-rekan media. Silakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Ya, rekan-rekan media bisa ada di sebelah kiri atas. Jika ingin mengambil gambar, kami persilakan. Di Studio 1 Indosiar untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selamat pagi, Bapak. Bapak dan Pak Jokowi, selamat datang di Studio 1 Indosiar. Seluruh wali kota di Indonesia juga terima kasih telah hadir di Studio 1 Indosiar, ya. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi selamat datang di Studio 1 Indosiar. Untuk rekan-rekan media, silakan untuk mengambil gambar. Ya, sesaat lagi acara akan kami mulai. Nampaknya cukup untuk rekan-rekan media. Kami persilakan rekan-rekan media untuk ada di atas juga bisa, kanan ataupun kiri stage. Baik, Bapak. Sebelum kita melihat beberapa tayangan yang akan kami sajikan pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Studio 1 Indosiar. Dan ada SOP-nya sebelum acara dimulai akan pesawat terbang terlebih dahulu. Jadi kita akan saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Minum dan merokok selama berada di dalam studio. For your convenience, no food, beverage, APBD, APBN, CSR dari BUMD, BUMN, dan swasta lainnya. Penataan yang sudah dilakukan, kawasan Masjid Sunda Kelapa, penataan yang segera dilakukan dalam waktu dekat, kawasan Taman Fathahillah. Penataan yang akan dibiayai dari APBD tahun anggaran 2013 ini antara lain kawasan PKL Poncol, kawasan PKL Kramat Jati, kawasan PKL Kampung Makassar. Program penataan lainnya akan meliputi terminal, gelanggang, dan kantin di perkantoran dan perniagaan. Ya, dan kami perlu informasikan juga bahwa penataan PKL ini tidak hanya dari pihak pemerintah saja, namun juga ada kaitan dengan pihak swasta seperti yang dilakukan oleh Indosiar, Bapak Ibu. Dan sebelum saya tayangkan terlebih dahulu mengenai PKL, jadi kalau Bapak Ibu dulu sempat mampir ke Jalan Damai 11 dan Bogor ini, di depan ini banyak sekali PKL, seperempat jalan di depan Indosiar ini PKL isinya. Dari mulai warteg, warung Solo, pecel lele, semua ada. Hampir semua nggak ada, hampir yang nggak ada di Indosiar. Sate juga ada, kemudian direlokasi ke depan. Nah, sebelum kita akan tayangkan terlebih dahulu bagaimana situasi waktu itu di Indosiar dan sekarang sudah direlokasi. Kami akan tayangkan terlebih dahulu. Ini adalah program di Indosiar juga mengenai kepedulian. Indosiar punya acara peduli kasih, jika Bapak Ibu ingat ya. Ini kami himpun dana juga dari pemirsa untuk kami salurkan bantuan kepada yang membutuhkan.
Ini berupa penyaluran bantuan biaya kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan biaya pengobatan. Dana yang diperoleh untuk bantuan ini berasal dari Indosiar dan Kedermawanan Sosial Masyarakat atau filantropi. Awalnya, program bantuan ini ditujukan bagi anak-anak penderita penyakit jantung bawaan dengan risiko rendah. Akan tetapi, situasi ekonomi yang semakin sulit menuntut program bantuan diperluas ke penyakit lainnya, seperti bibir sumbing, katarak, hingga ke pemberian alat bantu seperti alat bantu pendengaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, Peduli Kasih menjalin kerjasama dengan berbagai rumah sakit, dokter, paramedik, dan sejumlah instansi lain di seluruh Indonesia. Dalam rangka HUT Indosiar ke-18 dengan tema Indosiar Warnai Indonesia, Peduli Kasih melakukan kegiatan bakti sosial di 18 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat, Direktorat Kesehatan Angkatan Darat, HSR RSPAD Gatot Subroto, dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Pengobatan gratis yang diberikan dalam bakti sosial ini diantaranya operasi katarak, bibir sumbing, masalah gigi, gangguan pendengaran, operasi amandel, dan gangguan kesehatan umum yang banyak diderita masyarakat. Indosiar juga memiliki program tanggap darurat dan tanggap bencana yang diberi nama Kita Peduli. Program ini difokuskan untuk pemberian bantuan saat bencana terjadi dan pasca bencana di seluruh Indonesia. Salah satunya bencana banjir yang baru saja melanda ibu kota tercinta. Bantuan yang selalu dekat dengan rakyat. Jokowi, begitu beliau biasa disapa, dinilai berhasil membuat kota Solo menjadi cantik dan makmur. Itulah yang dilakukannya saat menjabat wali kota Solo. PKI ini adalah potensi ekonomi yang harus kita garap, harus kita berikan ruang atau space sehingga mereka bisa nanti meningkatkan status usahanya ke arah yang lebih tinggi. Sukses lain Jokowi adalah saat merelokasi pedagang kaki lima atau PKL tanpa kekerasan dan kericuhan. Sukses di Solo pun akhirnya dibawa Jokowi ke ibu kota Jakarta saat beliau terpilih sebagai orang nomor 1 Jakarta. Beberapa kelompok pedagang kaki lima pun coba diajak berbicara atau berdialog tentang rencana merelokasikan mereka di tempat yang jauh lebih baik dan tertata dengan rapi. 25 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta terinspirasi upaya Bapak Jokowi di Solo, Indosiar mengawali kegiatan peduli komunitas dengan merelokasi pedagang kaki lima atau PKL. Tujuannya menyediakan tempat yang layak dan higienis bagi PKL sekaligus membantu Pemda setempat merapikan wajah kota. Para pedagang kaki lima ini telah bertahun-tahun berjualan di sepanjang Jalan Damai Nomor 11 Daan Mogot atau tepat di depan gedung Indosiar. Kalau Bapak dari tahun 79, 80-an. Ada bapaknya dia. Iya. Nasi. Ini di warung Solo ini. Iya, dari tahun 80. Tahun 92. Jualan di sini. Jualan soto. Sekarang udah hampir 20 tahunan. Udah lama, udah mulai tahun 95, Pak. 95. Fasilitas yang minim dan tenda seadanya membuat pemandangan sepanjang jalan tampak kumuh.
Belum lagi saluran pembuangan air seringkali tersumbat sampah yang dihasilkan oleh para pedagang. Dengan pendekatan yang humanis dan menawarkan jalan keluar yang baik, para PKL ini dengan sukarela bersedia direlokasi. Namun juga mendapatkan lebih banyak pembeli karena ditempatkan di prime location atau tempat yang lebih strategis, higienis, dan nyaman. Terima kasih Indonesia. Juga pemerintah Indonesia, Indonesia Jaya. Boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jadi kami memang merasa bahwa PKL yang berjualan di sekitar kami adalah keluarga kami juga. Jadi tanpa mereka juga kami kelaparan kalau malam hari. Jadi sekarang PKL di zona C ini Bapak Ibu, dulu kan tempat untuk kita makan karyawan Indosiar maupun mahasiswa dari AKI. Sekarang di zona C ini menjadi tempat kuliner warga Jakarta karena buka sampai malam. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Jadi kalau di pusat ada Sabang lah gitu. Di sini sekarang ada Taman Kuliner Indosiar karena sip-sipan. Jadi ada lanjutkan Bapak Ibu Wali Kota untuk menuju ke zona C. Terima kasih telah hadir di Studio 1 Indosiar. Acara pada pagi hari ini akan kita lanjutkan di zona C. Ada siomay, ada wartegnya ada. Persilakan hadirin untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami sangat hargai antusiasme dari rekan-rekan media. Kami perkenalkan, kita saksikan bersama peresmian, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau PKL Indosiar. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bapak Syarif Hasan. Sambil kami persilakan kepada hadirin Gubernur atau yang mewakili para wali kota, bupati dan yang mewakili untuk menempati
kursi yang telah kami sediakan. Sekali lagi kepada rekan-rekan jurnalis yang kami cintai, kami persilahkan untuk mengambil gambar, tetapi kami juga mohon kerjasamanya hanya bisa memberikan waktu selama 3 menit. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan pada siang hari ini, insya Allah dengan tertib, dengan hormat, mohon kerjasama rekan-rekan wartawan, rekan-rekan kami, rekan-rekan saya yang kita cintai bersama. Untuk salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM, yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan, yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan, yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, dan yang terhormat jajaran Komisaris dan Direksi Grup MTEK dan Indosiar. Kami bersyukur pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berada dalam tempat yang baik dan acara yang baik, yaitu peresmian, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau PKL Indosiar. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk acara pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini kita awali bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Menteri Kesehatan yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga yang sempat hadir. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI. Yang saya hormati Bapak-bapak wali kota yang berkesempatan hadir. Kami laporkan Pak Menteri ada 12 wali kota yang hadir. Dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Grogol, Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ibu Menteri maupun hadirin semua hal-hal sebagai berikut. Pertama, maksud pelaksanaan peresmian penataan pedagang kaki lima di wilayah Grogol, Jakarta Barat ini adalah sebagai wujud implementasi atau tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima. 2. Nota kesepahaman 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan sektor mikro. Nomor 41 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Edi Saryat Maja. Penyerahan akan disampaikan oleh Bapak Edi Saryat Maja kepada Bapak Gubernur, kemudian Bapak Gubernur menyerahkan kepada pengurus koperasi PKL Indosiar. Ini adalah miniatur bantuan sarana dan prasarana dagang PKL Indosiar, diserahkan oleh Bapak Edi Saryat Maja kepada Bapak Joko Widodo. Dan Bapak Joko Widodo kemudian menyerahkan kepada pengurus koperasi PKL Indosiar. Kita boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya adalah penyerahan bantuan modal. Mudah-mudahan 100 juta ini bermanfaat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk perhatian dari Indosiar kepada para pedagang kaki lima. Kami silakan Bapak Koperasi, SIUP, sertifikat halal, kartu identitas pedagang dan tempat usaha untuk koperasi PKL Indosiar, dan penyerahan pengesahan Badan Hukum Koperasi, SIUP, sertifikasi halal, kartu identitas pedagang dan tempat usaha kepada pedagang kaki lima Museum Taman Fathahillah. Kami mohon perwakilannya untuk tampil ke depan. Dari Museum Taman Fathahillah, PKL Museum Taman Fathahillah, kami silakan untuk ke depan untuk menerima pengesahan Badan Hukum Koperasi. Silakan untuk ke depan. Diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan penyerahan kepada Koperasi PKL Indosiar, kemudian kepada Koperasi PKL Museum Taman Fathahillah. Mohon tetap di tempat, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Masih ada penyerahan bantuan lain, yaitu penyerahan bantuan sarana dagang PKL dari PT Sinar Sosro kepada PKL Museum Taman Fathahillah. Berikutnya adalah kami silakan kembali tempat untuk perwakilan kepada Gubernur dan Gubernur yang menyerahkan kepada Koperasi Mas. Museum Taman Fathahillah. Bisa diabadikan bersama, Bapak? Silakan. Bapak boleh diabadikan bersama dulu, Bapak. Mohon diabadikan bersama. Iya. Terima kasih kepada Dirut Bank DKI, PKL Indosiar. Diserahkan langsung, Ibu, silakan disaksikan oleh Gubernur saja. Kita berikan tepuk tangan pada bentuk kepedulian dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak. Kami silakan kembali ke tempat bagi Ibu Menteri Kesehatan. Ditambah oleh Ibu Menteri Kesehatan terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya adalah penyerahan simbolis sertifikat bantuan untuk pengadaan sarana PKL untuk 50 PKL dengan nilai 375 juta rupiah dari Menteri Koperasi dan UKM kepada Koperasi PKL Taman Museum Fathahillah. Kami persilakan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Fathahillah.
Bisa diabadikan fotonya sebentar, Bapak? Penyerahan bantuan sekali lagi nilainya adalah 375 juta rupiah untuk 50 PKL di seluruh Fathahillah. Terima kasih banyak Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Gita Wirjawan, kepada Koperasi PKL Fathahillah. Penyerahan ini disaksikan Gubernur dan mohon bisa diabadikan juga penyerahan bantuan dari. Demikianlah seluruh penyerahan bantuan di Kabinet Indonesia Bersatu. Di sini ada Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang paling berhasil mendatangkan menteri paling banyak adalah hanya PKL. Ketua PKL Apli, yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, Direksi MTEK pidato, karena takut-takutnya disampaikan bahwa ini adalah contest of speech. Dua yang paling berbahagia tentunya adalah para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan dari pedagang kaki lima bahwa kepedulian pemerintah terhadap PKL, kepedulian Presiden terhadap PKL diimplementasikan dari Perpres nomor 125, di mana ada 10 kementerian yang terlibat di dalam menata PKL. Jadi kami akan melihat bahwa inilah saatnya PKL di seluruh Indonesia, ada 30 juta PKL seluruh Indonesia, akan dapat diatur dan akan menjadikan ekonominya semakin tinggi dan dapat dipastikan akan mendatangkan para wisatawan yang paling banyak di seluruh Indonesia. Menghadapi sebuah tantangan. Untuk itu para PKL, mari bersama-sama kita. Beberapa tips saya. Sekali lagi terima kasih kepada Gubernur yang telah memfasilitasi tentang pemberdayaan PKL di Jakarta, dan saya harapkan ke depan program penataan PKL yang diterapkan di Provinsi DKI ini akan menjadi inspiring bagi PKL-PKL di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator dari penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima seluruh Indonesia. Untuk menjawab itulah hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI karena mengurangi dan menjawab dari tugas peraturan Presiden itu, dan Pak Edi Suryatmaja sudah terwujud penataannya hari ini di sini. Ini mudah-mudahan bisa men-trigger dan menstimulus seluruh gerakan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima di seluruh tanah air ini. Tahun ini kita memilih 6 lokasi dan tahun depan kita akan menerapkan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dari 22 juta pedagang kaki lima di seluruh tanah air.